Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat pelatihan, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Amrin Hamid, Widya Suara Madya pada Balai Diklat Kemban Makassar. Akan membersamai sobat pelatihan dalam satu sesi dalam pelatihan ini sudah publikasi ilmiah, yaitu dalam materi konsep publikasi ilmiah. Sebelum kita bersama-sama mempelajari tentang konsep ini, supaya persepsi kita sama dalam publikasi ilmiah, saya ingin menyampaikan suatu kalimat, yaitu knowledge is like a garden. If it's not cultivated, it cannot be harvested. Artinya, pengetahuan itu adalah sebagai taman. Jika dikelola, dibudidayakan, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita tidak akan panen. Nah, maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sudah menganugerahkan, diamanahkan berupa ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan kita sebenarnya sebagai yang menyalurkan ilmu ini kepada manusia. Dan jika tidak dibagikan atau disalurkan ilmu tersebut, takutnya kita akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan atau menjaga amanah ini yang berupa ilmu yang dititipkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang dapat kita lakukan adalah melalui tulisan. Jadi ilmu itu tidak dapat terdokumentasi jika tidak ditulis. Nah, sahabat pelatihan, substansi publikasi ilmiah bagi guru madrasah, publikasi ilmiah bukanlah suatu hal yang sulit. Yang sulit itu adalah bagaimana membangun motivasi dan percaya diri untuk mengembangkan potensi untuk dapat kita berkarya. Kesulitan lain antara lain adalah karena tidak pernah kita memulai menulis, tetapi sudah mengakui tidak mampu terhadap apa yang akan kita tulis. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus menulis. Mengenai materi pokok dalam konsep publikasi ilmiah ini, ada 3 bagian. Yang pertama adalah konsep dasar publikasi ilmiah bagi guru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana angka kreditnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kriteria publikasi ilmiah itu apakah termasuk apik dalam kriteria publikasi ilmiah. Kita masuk ke pengertian publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah di sini adalah bagaimana sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan pre-review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Sistem ini bervariasi tergantung bidang kita masing-masing dan selalu berubah terus-menerus. Meskipun seringkali secara perlahan sebagian besar karya akademis diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk buku. Ini definisi ini kita dapat peroleh pada Wikipedia tahun 2019, dan kemudian menurut Barnett tahun 2010 menyatakan bahwa publikasi adalah membutuhkan konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum. Kita masuk ke jenis-jenis publikasi ilmiah. Ya,
Ada 3 bagian. Yang pertama itu presentase pada forum ilmiah. Yang kedua, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Kemudian yang ketiga, publikasi dalam bentuk buku teks pelajaran, buku penganyaan, pedoman guru, dan buku bidang pendidikan. Kita masuk ke bagian pertama tentang forum ilmiah, yaitu persentase guru pada forum ilmiah. Guru seringkali diundang untuk mengikuti seminar ataupun pertemuan ilmiah, dan tidak jarang Bapak Ibu juga dimintai untuk memberikan persentase, baik sebagai pemerasaran atau pembahas yang mempresentasikan suatu materi pada pertemuan ilmiah tersebut. Gunanya adalah untuk keperluan Bapak Ibu sebagai guru, di mana Bapak Ibu harus membuat prasaran ilmiah tersebut dengan baik tentunya dan dapat dipahami oleh peserta di forum tersebut. Prasaran ilmiah di sini adalah pemaparan hasil penelitian berupa gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah melalui forum ilmiah seperti seminar yang saya sampaikan tadi. Kemudian, selanjutnya adalah hasil penelitian dan gagasan inovatif, yaitu berupa hasil penelitian atau gagasan inovatif. Ada 4 bagian di sini yang harus kita pahami dan harus kita teliti dalam menyiapkan gagasan inovatif ini. Yang pertama adalah laporan hasil penelitian itu sendiri, yaitu isi laporannya dari hasil penelitian dilakukan oleh Bapak Ibu pada bidang pendidikan. Tidak boleh di luar dari itu, yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di madrasah dan sesuai dengan tupoksinya. Dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, mengenai tinjauan ilmiah. Nah, publikasi ilmiah yang berisi ide gagasan Bapak Ibu dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan yang ada di madrasahnya Bapak Ibu. Jadi di sini teman-teman Bapak Ibu semua menemukan masalah, ada gap di sini. Harapan dan kenyataan yang ada di kelasnya, di madrasahnya Bapak Ibu. Dan kemudian yang ketiga adalah tulisan ilmiah populer. Di sini tulisan yang dipublikasikan di media massa, baik itu di koran, majalah, ataupun sejenisnya, atau digital di zaman digital ini, yaitu melalui website yang dapat kita publikasikan tulisan kita. Kemudian yang keempat adalah artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah ini dalam pendidikan adalah tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan di satuan pendidikan atau madrasah yang dimuat di jurnal ilmiah yang berisen, baik yang nasional, mudah-mudahan nanti ada yang tembus internasional. Baik, kita masuk pada publikasi buku, di mana di sini kita akan membahas bagaimana publikasi itu dalam buku teks pelajaran, kemudian buku penganyaan, pedoman guru, dan buku bidang pendidikan. Pertama, buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran ini berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran yang ada di madrasah, tentunya peruntukannya untuk peserta didik, baik itu mata pelajaran matematika, IPA, fisika, kemudian bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian modul atau diklat pelatihan adalah materi pelajaran yang disusun atau disajikan secara tertulis untuk pembelajaran mandiri. Diklat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran
atau bidang studi yang memudahkan atau memperkaya materi di madrasah untuk tentunya untuk peserta didik. Selanjutnya untuk buku pedoman guru adalah berisi rencana kerja tahunan yang meliputi upaya meningkatkan atau perbaikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam suatu madrasah. Untuk karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku. Penerjemahan buku atau buku dalam bidang pendidikan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Selanjutnya, tentang buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan di sini adalah buku yang berisi uraian tentang pendidikan secara umum. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita masuk ke angka kredit. Ya, angka kredit ini sangat penting bagi kita semua untuk mempersiapkan apa-apa saja yang harus dibuat dalam memenuhi angka kredit khususnya untuk publikasi ilmiah. Untuk jabatan guru pertama golongan 3A ke jabatan guru pertama 3B belum dipersyaratkan untuk membuat publikasi ilmiah, sedangkan dari guru pertama 3B ke 3C dan selanjutnya itu sudah dipersyaratkan. Nah, dan jumlah angka kreditnya berbeda-beda. Nah, 3B ke 3C ya, jumlah angka kredit yang harus disiapkan adalah 4 angka kredit, kemudian 3C ke 3D itu 6, 3D ke 3D itu 8, kemudian guru madya 4A ke madya 4B adalah 12, 4B dan ke 4C itu 12, dan guru madya 4C ke guru utama itu adalah 14. Dan guru utama 4D ya ke guru utama 4D itu 20 angka kredit. Demikian Sobat Pelatihan pembahasan kita pada sesi ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.